saya Tria Cianestari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dan Praktik Portofolio. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi dan bagaimana cara untuk berinvestasi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara berinvestasi, yuk saksikan terus videonya. Membahas tentang investasi nih ya, pasti kita semua sudah sering dong mendengar kata investasi. Bahkan mungkin sebagian dari kalian sudah melakukan investasi ya kan, mungkin entah investasi saham, investasi reksadana, ataupun bentuk investasi lainnya. Sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai investasi, pasti di sini kalian ingin dong memenuhi keinginan kita, seperti keinginan membeli rumah, membeli mobil impian, membeli barang-barang keinginan kita, dan bahkan kita ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasti itu semua membutuhkan yang namanya dana dong, dan dana tersebut gak mungkin dengan dana sedikit, pasti dananya lebih besar. Untuk memulai itu semua mungkin kalian sudah menabung untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan kita. Tapi apakah tabungan kita itu cukup untuk memenuhi keinginan kita tadi? Nah, di sini aku punya sedikit gambaran nih buat kalian. Dulu nih 10 tahun yang lalu kalian membeli air kemasan, botol kemasan itu dengan harga berapa? Kisaran dengan harga 1000 sampai 1500. Sedangkan sekarang kita membeli air minum mineral kemasan botol itu harganya 3000. Itu udah mengalami kenaikan harga, ya kan? Otomatis tabungan kita gak mungkin cukup untuk memenuhi keinginan kita tadi. Kenaikan harga ini tadi yang dikatakan dengan inflasi. Apa sih itu inflasi? Jadi inflasi itu harga barang mengalami kenaikan sedangkan nilai uang mengalami penurunan. Itu yang dinamakan dengan inflasi. Jadi apakah tabungan kita nanti cukup untuk memenuhi semua keinginan kita nanti, sedangkan otomatis kita akan mengalami inflasi terus menerus. Gimana sih cara mengatasi inflasi? Nah, cara untuk mengatasi inflasi, kita bisa melakukan investasi. Apa sih investasi? Nah, apa sih investasi? Investasi merupakan suatu kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan atau harapan mendapatkan keuntungan dari hasil menanam modal tersebut. Nah, di dalam investasi ada juga yang namanya IHSG, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan. Apa sih itu IHSG? Jadi IHSG itu adalah harga indeks yang tercantum di Bursa Efek Indonesia. Jadi apabila IHSG mengalami kenaikan, maka harga-harga saham di Bursa Efek juga ikut mengalami kenaikan. Jadi ada beberapa contoh investasi, yaitu yang pertama ada investasi usaha atau membuka usaha, kemudian investasi properti, investasi emas, dan investasi pasar modal. Investasi pasar modal ini merupakan investasi yang paling sederhana. Dan di sini saya akan membahas mengenai investasi pasar modal. Di investasi pasar modal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada saham, kemudian obligasi, dan reksadana. Apa sih yang membedakan dari ketiga investasi pasar modal tersebut? Nah, ini nih penjelasan perbedaan dari ketiga pasar modal tadi. Nah, berikut beberapa produk di pasar modal, yaitu ada saham, obligasi, dan reksadana. Yakni yang pertama ada saham. Apa itu saham? Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi, apabila kita membeli salah satu saham dari perusahaan,
maka kita sudah menjadi salah satu pemilik saham di perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan dan kekayaannya. Kemudian di dalam berinvestasi ada yang namanya keuntungan dan kerugian atau disebut juga dengan resiko. Keuntungan berinvestasi biasa disebut dengan capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika penjualan aset modal atau investasi mempunyai harga jual lebih tinggi dibanding dengan harga beli. Kemudian risikonya biasa disebut dengan capital loss, yaitu kebalikan dari capital gain, yakni harga jual saham lebih murah atau lebih rendah dibandingkan dengan harga beli saham. Serta resiko likuiditas, yaitu apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Dan di dalam investasi saham ada yang namanya dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, apabila kita ingin memulai untuk berinvestasi saham, kita bisa mendaftar dengan cara membuat akun di perusahaan sekuritas. Dan ini beberapa contoh perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Kemudian ada obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi merupakan surat yang berisikan janji antara pihak penerbit dengan pihak pemberi obligasi untuk membayar hutang pokok sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada jenis-jenis obligasi, yaitu berdasarkan jenis pembayaran, berdasarkan resiko dan kualitas kredit, berdasarkan pasar, serta berdasarkan penerbit. Di dalam obligasi ada juga yang namanya resiko, yaitu resiko likuiditas. Merupakan bentuk resiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang biasa disebut dengan short-term liquidity risk, yakni di mana terjadi ketidakpastian waktu yang belum pasti untuk dapat ditukar menjadi uang tunai. Dan pihak penerbit pun tidak mampu dalam membayar bunga atau melunasi utangnya sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jadi apabila kita ingin memulai berinvestasi obligasi, kita bisa mendapatkan surat obligasi melalui bank, perusahaan sekuritas, serta lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menjual obligasi. Selanjutnya ada reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berikut jenis-jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Untuk reksadana pasar uang, 100% efek pasar uang, memiliki resiko rendah dan jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun. Untuk reksadana pendapatan tetap, minimal 80% efek utang, memiliki resiko sedang dan jangka waktu investasi 1 sampai dengan 3 tahun. Untuk reksadana saham, minimal 80% efek saham dan memiliki resiko tinggi. Untuk jangka waktu investasinya lebih dari 5 tahun. Untuk reksadana campuran, ini merupakan kombinasi dari efek hutang dan saham, memiliki resiko sedang sampai dengan tinggi, dan memiliki jangka waktu investasi 1 sampai dengan 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Nah, itu tadi penjelasan dari ketiga produk dari pasar modal. Selanjutnya saya akan ngejelasin bagaimana cara berinvestasi. Yuk saksikan terus. Di sini saya akan memberikan contoh investasi pasar modal obligasi. Obligasi itu merupakan surat hutang yang dapat diperjualbelikan. Di dalam obligasi yaitu ada yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya nih pada PT EGZ. PT EGZ ini lagi membutuhkan dana untuk membuat pabrik baru. Dana tersebut sekitar 1 miliar. Nah, untuk memenuhi dana tersebut, PT EGZ menerbitkan surat obligasi. Nah, surat obligasinya ini senilai 200.000 dan akan dikeluarkan sekitar 5.000 unit kertas untuk dijual ke publik
yang nantinya akan ada orang yang membeli surat obligasi tersebut. Dan apabila 500 unit kertas tersebut terjual, maka PT XYZ akan memperoleh dana sebesar 1 miliar. Dalam pembelian obligasi akan mendapatkan bunga. Pada PT XYZ memberikan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun, yakni PT XYZ akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi, apabila kita membeli obligasi dari PT XYZ, otomatis kita akan mendapatkan bunga 10%, yakni nominal dikali 10%. Dan apabila kita tidak menjual obligasi sama sekali sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka setiap tahunnya kita akan mendapatkan bunga 10% per tahun. Dan pada tahun terakhir kita akan mendapatkan dana sebesar 200.000 dari PT XYZ, yakni merupakan pengembalian dana dari PT XYZ. Dan apabila kita ingin menjual obligasi tersebut kepada orang lain, maka orang yang membeli akan memberikan dana sebesar nominal awal. Dan selanjutnya akan meneruskan surat obligasi tersebut sehingga nantinya PT XYZ akan mengembalikan dana kepada pembeli terakhir. Nah, gimana nih setelah kalian melihat penjelasan dari saya? Semoga kalian semua mengerti dan memahami apa itu investasi ya. Dalam berinvestasi pasti ada dong yang namanya risiko. Akan tetapi apabila kita konsisten dalam berinvestasi, pasti kita dapat kok merasakan keuntungan dari investasi tersebut. Tergantung bagaimana kita cara menyikapi dalam berinvestasi. Sebenarnya dalam berinvestasi itu kuncinya hanya satu, yaitu berani untuk mencoba. Kalau kita tidak berani untuk mencoba, pasti kita tidak akan merasakan manfaat dari investasi tersebut. Maka dari itu, mulailah berani untuk berinvestasi. Maka dari itu, tentukan dari sekarang investasi apakah yang akan nantinya kalian jalankan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk mari berinvestasi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan dari saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.